Sahabat Maksi, kembali lagi bersama saya Safira di program Jelajah Sawit. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Tien R. Muhtadi MSc. Nah, saat ini aku sudah berada di rumah beliau nih untuk membahas lebih lanjut bagaimana sih terkait dengan kelapa sawit ini. Ikuti aku terus ya, yuk! Beta karoten dalam sawit maksimum 900 ppm itu bisa sampai 4000 ppm. High density lipoprotein itu yang disebut dengan kolesterol baik. Oke sahabat Maksi, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Tien Muhtadi. Beliau ini luar biasa sekali, punya banyak sekali pengalaman di bidang pangan, khususnya berkaitan dengan kelapa sawit nih. Beliau adalah seorang peneliti, seorang ilmuwan, dan juga seorang perempuan nih sahabat Maksi. Luar biasa sekali bukan? Ini membuktikan bahwa yang menjadi seorang ilmuwan itu bukan hanya laki-laki ya sahabat Maksi, tapi juga perempuan bisa ikut membersamai mereka menjadi ilmuwan dan juga menjadi kontributor terbesar di bidang pangan. Untuk itu, langsung saja kita sapa dulu Profesor Tien nih sahabat Maksi. Selamat pagi Profesor Tien. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Prof? Alhamdulillah baik. Selamat ketemu Maksi, sudah lama sekali saya tidak bergabung ya. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa ketemu. Oke, baik, betul sekali ya Prof. Sudah lama mungkin tidak menyapa sahabat Maksi yang ada di rumah ya Prof ya. Baik, nah Prof, saat ini sahabat Maksi penasaran nih terkait dengan kelapa sawit di Indonesia yang ternyata kan punya banyak sekali manfaat nih Prof. Ya. Baik untuk kesehatan kita, untuk imun kita, dan lain sebagainya. Betul. Nah, untuk itu di episode kali ini kita akan sedikit bertanya-tanya nih kepada Prof tentang kelapa sawit ini sendiri. Nah, mungkin kita awali dengan sharing pengalaman Prof Tien dulu ya Prof. Ya. Jadi mungkin sudah berapa lama nih Prof melanglang buana di kelapa sawit ini nih Prof? Kalau dihitung berapa lamanya, lupa ya. Saya sebut aja tahunnya ya. Iya, baik. Jadi saya pulang dari Eropa waktu itu, dapat tugas tahun 88 lah. Ya, 88. Dapat tugas untuk mencari pengganti suplai vitamin A dari UNICEF. Itu perlu untuk ibu hamil, ibu menyusui, untuk kesehatan anak ya. Cari, kemudian ketemulah sawit ya dengan pembimbing Prof Suwarno dari sini, kemudian almarhum Prof Dr. Budiman, kemudian dari luar negeri dari Amerika Profesor Rizvi, Syed Rizvi. Saya juga tidak tahu bagaimana apa itu sawit. Sampai salah saya ngambil sawitnya itu waktu itu dari depannya tubuh Kujang yang sekarang ada BCA, sampai sudah saya analisa, saya karakterisasi, dikasih tahu salah, sawit itu sudah tidak ditanam lagi ya. Wah, akhirnya nyoba lagi ya, Anda harus ke Medan lah katanya gitu ya. Akhirnya saya ditanam di Medan 3 bulan di sana di kebun sawit supaya tahu bahwa itu pohon sawit, kapan panennya, bagaimana minyaknya, dan baru sampai ke sana. Nah, kemudian ketemulah dari tradisional panen yang katanya brondolan 2 itu ya, itu pohon sawit itu ada lingkaran di bawahnya. Nah, kalau ada 2 jatuh buah artinya itu saatnya panen. Sama sekali nggak ada hitungan data. Waduh, gimana ya? Akhirnya nama saya ini untuk disertasi ya. Nah, akhirnya saya tungguin dari mulai bunga menjadi buah, kemudian buah membesar. Saya iris jaringannya pakai mikrotom, saya bawa ke sini. Ketemu itu globula lemak yang maksimum itu umur 16 minggu. Dari sejak bunga jadi buah. Setelah 16 minggu globula itu pecah, jadi tengik. Nah, sehingga tampillah satu hasil percobaan saya dengan 3 bulan di sana. Rekomendasi bahwa panen sawit bisa dilakukan setelah 16 minggu pembungaan. Jadi oke lah, itu persis yang disebut brondolan 2 itu kan indigenous ya, turun-temurun gitu, tapi dibuktikan dengan itu pertama kali. Nah, kemudian lanjut. Lalu ada apa dengan sawit? Itu warnanya merah, selalu dibuang. Karena saat itu taunya sawit hanya untuk minyak goreng.
Padahal yang berwarna merah itu adalah pigmen yang namanya karotenoid. Karotenoid itu ada alfa, beta, gamma karoten. Itu bermanfaat sekali untuk tubuh. Saya cuma dari baca-baca ya, waktu itu belum ada internet, belum baca-baca ke sana kemari cari-cari data. Akhirnya dapat data dari Amerika bahkan yang menyatakan bahwa alfa karoten itu anti kanker. Ya, beta karoten itu untuk mata, untuk hati, ya. Gamma karoten untuk antioksidan, untuk anti penuaan dini. Waduh, ini karotenoid padahal dibuang terus. Saya di Sumatera itu ke beberapa PTPN, ya, melihat gimana prosesnya. Semuanya dibuang. Karena memang ya saat itu juga orang belum terpikirkan ya akan memanfaatkan warna merah itu. Pokoknya minyaknya kan waktu itu standarnya itu adalah harus tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah itu, jadi warna harus dibuang. Nah alhamdulillah setelah saya pelajari itu, standar itu dirubah. Jadi tidak dikatakan harus tidak berwarna, tidak ada kan sekarang. Ya jadi tidak berasa ya tidak berbau ya, tapi tidak dikatakan tidak berwarna. Lalu mau diapakan karena semua proses yang di pabrik-pabrik di kita ini semua membuang itu, gimana caranya? Nah, Prof. Rizvi yang dari Amerika kebetulan datang ke sini, dia cerita mengenai teknik supercritical fluid extraction. Jadi kalau kita belajar kimia itu ya, kalau ada suatu senyawa itu akan berada pada 3 fase. Seperti air ya, kalau di bawah 0 kan dia beku. Ya, kalau naik ke atas dia cair, kayak kita bisa minum. Kalau kita panaskan dia bentuk uap kan. Nah, di titik 3 fase ini kita naikkan terus dengan alat tadi ya, sampai ke namanya critical point. Di tempat critical point itulah kita bekerja dengan tekanan sangat tinggi ya, sampai waktu itu saya bekerja sampai 4.500 PSI. Nah, sehingga karotennya selamat. Minyak itu masih berwarna merah seperti begini, masih berwarna merah. Ya. Tapi karena pigmen itu sensitif, ya, terhadap suhu, terutama terhadap udara, maka tidak mungkin kalau kita udah susah-susah bikin merah seperti ini terus dibikin minyak goreng. Minyak goreng kan 200 derajat gitu ya. Jadi ya memang saya tidak akan bikin minyak goreng. Saya akan manfaatkan merah yang dibuang oleh pabrik-pabrik itu akan menjadi suplemen, minuman ataupun makanan yang bergizi untuk kita semua. Nah, di situ berjalan terus saya kebetulan dapat dana ya, dana penelitian, baru memisahkan atau mencoba, karena sepulang dari Cornell dari Amerika, alat itu datang. Jadi kita punya di lab nih di Darmaga ya, di Fateta ada. Nah, kemudian kita coba-coba, kita banding-bandingkan beberapa bisa nggak konvensional gitu ya. Saya bikin itu alat di lab ya, dengan alat yang intinya dari sana. Alat untuk pindah panasnya aja kita pakai ember ya, pindah panas yang untuk merubah itu kan solvennya itu CO2 ya, untuk merubah solven itu menjadi cair itu perlu tekanan tinggi ya, tapi itu nanti akan naik lagi ke atas. Nah, tapi untuk merubahnya perlu namanya heat transfer ya, itu yang pakai es sehingga dia mencair, lalu dipompa terus. Nah, dengan tekanan tertentu bisa membawa komponen yang kita sudah hitung sebelumnya pada tekanan berapa. Karena kita ingin bawa karoten nih, ya, terbawalah karoten ke sana, kemudian dirubah tekanannya, turunlah minyak yang berwarna merah. Nah, sebenarnya selesai sampai di situ disertasi saya, ya, sampai ketemu tekanan temperatur berapa supaya mendapatkan minyak merah ini. Selesai disertasi saya di situ.
Tapi setelah selesai, lalu buat apa? Kan nggak bisa buat minyak goreng. Nah, di situ terpikirkan lagi, ya kebetulan namanya dosen banyak mahasiswa ya. Nah, saya tawari mahasiswa yang mau main-main sama sawit, saya bilang gitu ya. Nah, lalu bikin produk Bu, apa? Itu Bu, Scott Emulsion. Scott Emulsion dari minyak ikan kan, ya itu pasti untuk anak-anak gitu ya. Nah, tapi dari sawit dapatlah emulsi satu S2 ya, tesis S2. Jadi Scott Emulsion diminumin. Ya maaf baru skala lab ya, karena perlu pabrik besar lah untuk industrial. Lalu ada juga penyempurnaan dari supercritical ini, bimbingan saya S3. Dia bekerjanya di Australia. Dapat penyempurnaan lagi untuk lebih memekatkan, memodifikasi yang saya kerjakan, karena kalau saya itu dibawa karotennya sehingga dapat produk di sana. Kalau dia tidak, dia biarkan di ekstraktor, dia bawa yang bukan karotennya sebagai residu. Ini bimbingan S3 saya, namanya sekarang sudah profesor juga ya, Prof. Ani Sulaswati dari LIPI, sekarang BRIN barangkali. Nah itu kemudian yang jadi kita punya dua nih, ada concentrated beta karoten, ada juga minyak yang mengandung beta karoten tinggi gitu. Sekarang karena S1 ya, bikin formula aja lah, bikin minuman, bikin mikroenkapsulasi, bikin Scott Emulsion tadi. Nah, jadi itulah, karena saya bekerja di downstream ya, di hilir ya, Jadi insya Allah mungkin suatu saat roadmap saya sih tadinya cuma sampai 2020, karena udah lewat, masih belum ada yang mau fabrikasi, saya lanjutkan ke 2030. Mudah-mudahan masih ada umur ya. Nah, insya Allah. Nah itu memang kalau temuan saintis tidak bisa 1-2 hari, 1-2 tahun terrealisasi ya. Jadi insya Allah suatu saat nanti barangkali setelah ada yang mau memfabrikasi, formula ada pada kami ya. Yang namanya dosen juga kita nggak jual mahal kok lisensinya ya. Jadi sudah ada mau bikin minuman nano emulsion ya. Itu bagus sekali, bisa diserap langsung oleh tubuh ya. Mungkin nanti bentuknya seperti cup jelly gitu, jadi kan konsentrasinya nggak usah terlalu tinggi, jadi anak-anak kan bisa minum sehari-hari gitu ya. Kalau untuk farmaseutika, produk farmasi tadi mikroencapsulate itu sampai nanoencapsulate juga saya bikin. Jadi itu kecil sekali ya penyebaran, tinggal dimasukkan aja ke dalam hard atau soft capsule. Jadi ada sih produk-produk farmasi yang sudah melirik begitu ya, tapi kelihatannya timnya board of direction dari perusahaannya barangkali belum bisa sepakat ya, jadi belum bisa terrealisasi. Itu barangkali alur dari tahun 89 saya berangkat ke Cornell. Nah, kembali membawa itu dan lanjut sampai sekarang. Nah, itu kira-kira yang alurnya ya, kalau mau diketahui perjalanannya gitu ya. Cuma saya memang di downstream. Waktu saya mendapat dana besar dari Ristek waktu itu, terpikirkan juga, kalau downstreamnya kita sudah berhasil, artinya sawitnya juga harus ada intensif dong. Ya. Jadi saya undang juga beberapa teman ahli breeding dari agronomi, budidaya, kemudian dari ini untuk mempersiapkan kebun-kebun yang karotennya, sawitnya itu berkaroten tinggi. Berhasil, itu bekerja sama dengan PPKS. Jadi as usual, beta karoten dalam sawit maksimum 900 ppm itu bisa sampai 4000 ppm. Sampai 4000 ya, bukan main itu ya. Jadi prospektif banget ya. Nah,
itu di PPKS di Medan. Saya penasaran, saya pengen lihat siapa yang adopt itu. Ternyata sudah diadopt oleh PT PN 13 kalau nggak salah di Kalimantan. Saya ke sana, ada kebunnya cuma 200 meter persegi ya. Di situ ada 200 tanaman sawit, saya ambil buahnya, saya analisa benar. Sampai 3.000, 4.000 ppm. Nah ini tanaman inilah nanti yang akan dikembangkan untuk tidak untuk minyak goreng, untuk sawit merah ini gitu ya. Jadi kalau dilihat peta jalannya tuh mestinya bisa. Tinggal kepedulian dari pihak yang terkait barangkali ya. Nah karena ya itu juga barangkali putusnya informasi ya. Karena orang di kebun sana kan cuma dititipi untuk menanam bibit ini, gitu kan? Dari PPKS. Kemudian orang penelitinya yang dari PPKS ini pindah. Waktu itu ada eksodus besar-besaran lah gitu ya. Diputus. Nah, yang punya kebun, kan dia nggak mau rugi dong. Jadi, sawit yang karotinnya tinggi itu memang minyaknya tidak maksimum. Jadi kalau diproduksi untuk minyak goreng ya tidak efektif ya. Tapi mau diapakan? Jadi dia gerus aja langsung bareng dengan minyak-minyak itu gitu ya. Waduh sayang banget gitu. Ini seringkali temuan saintis ini terputus karena di luar touch yang bersangkutan ya. Jadi ya saya turun lagi waktu itu. Kebetulan ada lagi dana. Nah disitulah saya rekomendasikan lagi supaya kebun ini ditata ulang, kemudian dibesarkan lagi seperti yang kita tahulah, berganti pimpinan, berganti kebijakan gitu ya. Nah, saya tidak tahu lagi sekarang nasibnya. Mudah-mudahan suatu saat sih, sayang sekali itu benih yang bagus sekali, ya, yang prospektif untuk minyak seperti ini, gitu. Kira-kira itu barangkali untuk sementara ya. Oke. Baik, berarti luar biasa sekali ya Prof perjalanannya, bisa dibilang perjalanan yang bukan singkat ya Prof ya, tetapi memakan waktu yang sangat berapa panjang. puluh tahun ya? Ya dari tahun 80 ya Prof ya? 83. Saya pulang 83, ya. Masih cari-cari ya. Berangkat ke Cornellnya sih tahun 89. 89. Iya, pulang dari Cornell langsung. Artinya berangkat dari permasalahan tadi ya Prof, mencari alternatif untuk vitamin A, kemudian juga disertai ada tugas dari disertasinya Prof, kemudian berlanjut dan pada akhirnya sampai menemukan temuan-temuan yang luar biasa ya Prof ya. Nah tadi dari penjelasannya Prof kan kita jadi tahu ya Prof, ternyata memang sawit ini banyak sekali manfaatnya. Betul. Tadi ada beta karoten, kemudian yang lainnya juga ya ternyata bukan untuk minyak goreng, tetapi ada banyak sekali manfaat di luar itu ya Prof ya. Nah kemudian sahabat Maksi juga yang ada di rumah kan tahu ya Prof kalau misalnya kelapa sawit ini nih mengandung lemak sehat nih Prof. Nah namun isu yang beredar saat ini kan tidak demikian ya Prof ya. Tadi yang seperti Prof sampai juga banyak informasi yang salah dan salah diartikan begitu ya Prof. Nah mungkin bisa dijelaskan oleh Prof bagaimana sih Prof sebenarnya kelapa sawit ini mengandung lemak yang seperti apa, yang sebenarnya itu apakah berbahaya, apakah tidak gitu untuk tubuh manusia ketika dikonsumsi gitu Pak. Itu yang saya katakan tadi disebutnya kolesterol ya. Kolesterol itu jadi yang namanya lemak itu ada yang HDL, high density lipoprotein, itu yang disebut dengan kolesterol baik. Biar gampang gitu ya. Nah yang jahat itu ada, saya nggak bilang nggak ada kok, ada. Itu LDL, low density lipoprotein, itu kolesterol jahat. Nah di dalam sawit justru HDL-nya yang tinggi. Dengan HDL tinggi itu sangat mencegah pembentukan LDL. Begitu. Nah, ini lagi-lagi informasi ini keputus gitu ya. Yang diceritakan cuma LDL-nya aja gitu. Separuh dari iya, jadi gitu ya, yang HDL-nya dia nggak ceritakan gitu. Jadi saya sih bicara dari hasil penelitian ya. Kebetulan saya punya mahasiswa banyak nih. Coba dicari bagaimana kadar cuma untuk jadi satu skripsi seberapa kadar LDL-nya, berapa kadar HDL-nya. Lalu ujikan ke hewan percobaan kan. Ya teruji ternyata dengan adanya HDL di sawit itu akan mencegah pembentukan LDL
terlalu banyak. Jadi justru menghambat pembentukan LDL. Itu tuh putus, kalimat itu nggak disampaikan begitu ya. Jadi yang tersampaikan, yang di blow up itu ada lemak jahat yang namanya kolesterol begitu. Yang mudah-mudahan nih kalau saya cucu kali bilangnya ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Itu kalau mendengar berita itu ditelusuri betul ya. Yang jelas tidak ada, ya saya nggak bilang bahwa nggak ada kejelekannya, ada tadi yang LDL-nya, tapi tersingkirkan ataupun teratasi dengan adanya HDL gitu. Jadi bisa teratasi, dan kita nggak minum minyak kan ya. Yang saya bikin juga dari minyak merah ini tidak untuk diminum, tidak untuk minyak goreng, tapi dibikin produk dulu ya, produk dulu baru masuk ke dalam tubuh gitu. Oke, baik Prof. Berarti sahabat Max yang ada di rumah mungkin bisa jadi meluruskan persepsinya ya Prof ya, bahwa dari kelapa sawit ini banyak kok manfaatnya, salah satunya tingginya HDL tadi ya Prof, yang bisa menghambat LDL. Jadi saat kita membaca informasi tentang sawit, baiknya sahabat Maxi baca secara jelas dan tidak diputus nih sahabat Maxi informasinya, karena ternyata banyak yang kita salah persepsi dan juga salah mengartikan kandungan dari sawit ini sendiri. Nah Prof, berkaitan dengan nutrisi nih Prof di dalam kelapa sawit. Artinya kan dari penjelasan Prof tadi ada kelebihan dari minyak sawit ya Prof ya. Nah untuk kelebihan nutrisi dari kelapa sawit ini sendiri jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya apa sih Prof? Gitu. Oke, begini. Sebelum ada minyak sawit, zaman dulu saya kecil, mungkin Anda belum lahir ya. Anda belum lahir ya. Itu nggak ada minyak sawit, adanya minyak kelapa dari kopra. Justru itu ya. Nah, tapi kemudian itu juga dari penelitian yang sangat panjang sampai bagaimana ini menerobos supaya bisa keluar minyak sawit. Bersyukur ya, saya terima kasih sekali ini pada almarhum Om Lim ya, Lim Siu Liong, beliau yang sangat berani nerobos hanya dengan begini juga, kita sebut aja the golden oil karena warnanya kuning, kalau minyak kelapa kan putih ya. Kalau gold, namanya gold itu istimewa, ada apa? Nah jadi mulainya dari situ keluarnya sawit ya. Nah jadi kemudian nutrisinya, kalau hanya untuk minyak goreng, itu orang juga takut tuh, makan gorengan juga dilap-lapin lagi gitu ya. Terus itu juga di-blame kan, gorengan-gorengan gitu ya. Apalagi ada salah kaprah juga tuh di dalam iklan ya, ada salah satu produk yang karena ada kata-kata karoten, disebutnya mengandung karoten 1000 ppm, padahal warnanya bening ya. Prosesnya double fractionation katanya gitu ya. Saya dipanggil juga sama grupnya yang mau bikin minyak merah ya. Gimana nih Bu, katanya, ini kayaknya Ibu yang harus bicara. Lah saya bilang, nggak mungkin lah dia mengklaim double fractionation supaya jernih. Oke, saya betulkan itu gitu ya. Tapi kalau dia mau mengklaim juga karoten tinggi, nonsen lah, karoten itu warnanya merah. Bukan putih ya. Jadi kita berjuang lagi untuk merubah standar waktu itu. Jadilah standarnya tuh tidak ada kata-kata harus tidak berwarna, tuh tidak ada. Booming tuh ya sawit ya. Terus ada apa? Kalau minyak goreng kita nggak ada apa-apanya. Tapi toh itu hanya medium penghantar panas. Sama halnya dengan kita masak singkong ya. Singkong bisa digoreng, bisa dikukus kan, bisa direbus, matang-matang juga kan. Betul. Ya. Jadi sama aja dong dengan air, ya, nggak ada apa-apanya gitu ya, itu minyak goreng. Tapi kalau kita mau masuk ke minyak sawit, minyak merah, disitulah nutrisinya yang selama ini dibuang benar, ya. Ada yang mencoba mungkin S3 di atas saya 1 tahun waktu itu, orang dari Medan. Karena pabrik minyak goreng itu mengambil minyaknya, lalu residunya berwarna merah inilah karotennya, katanya gitu ya. Wah, dia itu jadi disertasinya dia. Tapi waktu saya coba ulang, saya suntikan ke HPLC, ke GC, nggak ada itu, karotennya sudah rusak. Jadi nggak bisa diambil dari sisa.
harus memang dikhususkan ini tanaman yang akan diambil karotennya. Minyaknya sedikit, tapi kadar karotenoidnya tinggi. Nutrisinya tadi saya sempatkan, saya katakan di warna merah itu ya, jingga merah itu ada pigmen yang dari karotenoid itu ada yang disebut dengan alpha karoten. Ya, ini penelitinya juga dari Amerika tadi saya katakan yang mendukung sekali disertasi saya waktu itu bahwa alpha karoten itu anti kanker. Dia punya percobaannya. Beta karoten jelas itu penelitian saya ya. Untuk mata, untuk hati ya, banyak sekali manfaatnya. Gamma karoten untuk antioksidan dan ada satu lagi tocoferol. Tocoferol itu vitamin E. Ada di situ juga. Hanya semua ini, nutrisi ini memang sensitif ya. Jadi kalau dibikin minyak goreng, mubazir lah. Ya, udah susah-susah bikinnya, dibikin minyak goreng kan rusak lagi. Makanya harus dibuat produk yang memang bisa dimakan langsung. Kalau mau ini barangkali salad oil aja. Ya, sayuran tinggal dituangkan begitu dikasih vinegar ya sama bumbunya salad oil itu ya langsung kita makan, masuk ke dalam tubuh kita itu. Kalau yang lainnya kan harus diproses ya, jadi mungkin seperti itu kira-kira. Oke. Menyehatkan sekali. Terima kasih Prof. Jadi kandungan utamanya itu yang kita highlight alpha karoten, Alpha, beta, gamma karoten dan tocoferol. Iya betul ya Prof. Ya. Nah berarti dari situ kita jadi tahu ya Prof bahwa di penelitian Prof sendiri kan tentang beta karoten ya Prof. Ya. Nah, mungkin sahabat Maksi bisa dapat penjelasan lebih lanjut lagi Prof untuk beta karoten ini sendiri, manfaatnya di tubuh kita gitu. Karena kalau tadi kan secara umum ya Prof ya, untuk beta karoten ini bagaimana Prof? Metabolisme di dalam tubuh, penyerapan dari ada di dalam hati kita itu, di dalam lambung kita itu yang disebut kilomikron. Nah itu bekerjanya di situ, diseraplah si pigmen tadi di situ, kemudian disebarkan yang alfanya kemana ya untuk tubuh kita, betanya alirannya ke mata sama ke hati, gamanya kemana, dan juga tocoferolnya udah jelas lah vitamin E kita perlukan. Baik Prof, jadi memang untuk beta karoten ini sendiri sudah benar-benar teruji dan datanya sangat valid ya Prof ya? Sangat. Jadi untuk manfaat ke tubuh kita sendiri sudah tidak diragukan lagi begitu ya Prof? Oke. Nah baik Prof, tadi kan Prof juga sudah jelaskan bahwa ini bisa dikonsumsi, hanya saja kita membuatnya dalam bentuk yang sudah menjadi produk begitu ya Prof ya? Nah sebenarnya Prof untuk yang bisa dikonsumsi oleh kita itu kadarnya atau banyaknya yang boleh kita konsumsi itu seberapa besar sih Prof? Yang aman dan sesuai dengan takaran mungkin Prof? Sebenarnya saya tidak berlebihan ya dari hasil pengujian. Itu kalau kelebihan itu terbuang kembali. Jadi nggak ada takarannya. Kayak kita makan wortel ya, banyak-banyak kita makan wortel gampang banget kan? Iya. Ya, kalau itu sehat sekali. Cuma di wortel itu, gini, unggulnya beta karoten dibandingkan dengan vitamin A. Kalau kita makan 1 molekul vitamin A di dalam tubuh akan jadi 1 vitamin A. Tapi kalau kita makan 1 molekul beta karoten di dalam tubuh akan menjadi 2 molekul vitamin A. Nah, kalau kita makan wortel itu ada vitamin A-nya, 1 beta karoten masuk. Tapi beta karoten itu akan berubah menjadi 2 vitamin A kalau ada fase minyak. Tapi sehari-hari kan juga sahabat Maksi makan kerupuk ya. Iya. Jadi makan wortel ada kerupuk, ada minyaknya juga, berubah juga tuh di tubuh ya bagus. Tapi kalau dalam fase minyak ya, itu sudah dalam fase minyak, itu sudah dengan sendirinya dia akan berubah di dalam tubuh menjadi 2 molekul vitamin A. Jadi bukan main, itu keunggulannya ya dari beta karoten. Jadi kalaupun berlebih itu akan terbuang kembali. Bahkan ada yang bikin isu juga waktu itu, jangan banyak-banyak makan wortel, nanti kulitnya jadi kuning. Orang kan suka kulitnya kuning. Enggak sih, enggak, itu akan terbuang ya. Jadi tidak akan ada efek sampingnya. Itu bagus sekali. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa beta karoten ini seperti menggandakan gitu ya Prof ya? Menggandakan dari jumlah lebih vitamin bermanfaat. A-nya sendiri gitu. Dan lebih dari wortel bahkan tadi ya? Lebih dari wortel karena langsung.
Iya. Tapi bukan berarti jelek makan wortel Iya, ya. betul. Makan kerupuk kayak apa, ada minyaknya juga, makan gorengan juga ada minyaknya. Jadi terkombinasi gitu ya Prof ya Iya. mungkin. Iya. Oke, artinya sahabat Maksi jangan salah persepsi lagi ya. Ternyata dari beta karoten ini bisa ada lebih banyak beta karoten yang terserap di tubuh kita. Walaupun demikian, makan wortel juga tapi tetap penting ya sahabat Maksi. Nah, untuk itu Prof izin bertanya kembali nih Prof. Tadi kan terkait dengan jumlah beta karoten yang ideal ya Prof. Nah, kalau untuk kadar ideal untuk mengkonsumsi minyak kelapa sawitnya sendiri itu seberapa banyak Prof? Apakah tidak ada takarannya juga atau memang seperti beta karoten tadi Prof? Kalau minyak sawitnya langsung nggak dikonsumsi. Dan beta karotennya di dalam tubuh yang biasa diperlukan orang sehari-hari itu 2100 kilokalori per berat badan. 2100 Ya, kalori. per berat badan kita. Oke, baik. Jadi sahabat Maksi Optimum. yang bisa dikonsumsi itu kandungan beta karoten ya Prof. Karotennya. Untuk minyaknya sendiri itu Nggak ada, tidak lewat aja. Iya, lewat Iya. aja ya Prof. Cuma hati-hati ya, kebanyakan ya. Kalau yang tubuhnya memang sudah sensitif dengan trigliserida, yaitu minyak berbahaya. Oke, Ya. siap Prof. Jadi artinya tetap ya sahabat Maksi, di balik manfaat juga kita tetap harus memperhatikan tingkatan atau banyaknya yang kita konsumsi di dalam tubuh ini, begitu ya Prof. Ya. Nah oke sahabat Maksi, pada part 1 tadi kita sudah membahas nih tentang pengalaman Prof Tin selama meneliti dan juga menindaklanjuti bagaimana sawit ini, kemudian juga sudah sharing terkait dengan kandungan yang ada di dalam minyak kelapa sawit serta takaran yang pasnya. Di part 2 atau part selanjutnya ini kita akan membahas lebih lanjut tentang red palm oil nih teman-teman. Dan juga kita akan bahas ini ya Prof tentang minyak kelapa sawit ini apakah benar nih Prof akan merusak pola diet kita apabila kita sedang diet kemudian kita juga mengkonsumsi minyak ini gitu Prof. Kasus-kasus yang penuaan dini teratasi oleh tocopherol. Semuanya